Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk kembali. Shalom, puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih beribadah pada hari ini. Dan hari ini adalah Minggu Advent yang keempat. Penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab dilayani oleh Komisi Wanita. Silakan. Pembacaan firman Tuhan kali ini diambil dari kitab Lukas ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di katanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Marilah kita bersukaria menyambut Dia yang telah lahir di Betlehem. Kita menyembah Dia, kita angkat pujian dengan sukacita. Hai, mari berhimpun. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur berterima kasih kepadamu Allah, Bapa kami yang menciptakan langit dan bumi, yang telah mengaruniakan anakmu lahir buat menebus dosa kami. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini kami boleh beribadah di tempat-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyertai sepanjang kehidupan kami. Tuhan tolong kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan, berkati kami, tolong kami sehingga kami sungguh-sungguh ingin memuji, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan dalam setiap ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan, mempersembahkan semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk kembali. Kasih-Nya yang besar, yang rela tinggalkan surga dan lahir di palungan yang hina. Bukti kasih-Nya yang besar. Mari kita memuji Tuhan, kasih penebusan. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan yang berjanji dari Kolose 1 ayat 13 hingga 14. Allah telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyadari kita adalah manusia yang berdosa. Untuk itu kita mesti datang memohon ampun di hadapan-Nya.
Mari Bapak Saudara kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang bertata di dalam surga, kami menyadari ya Tuhan, tanpa-Mu hadir di dalam kehidupan kami adalah manusia-manusia yang tidak punya harapan ya Tuhan. Tapi kami bersyukur ya Tuhan, Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Sekalipun kami jatuh di dalam dosa ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan karya keselamatan-Mu, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, mati di atas kayu salib, bangkit bagi setiap kami ya Tuhan, untuk memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Ya Tuhan, kami menyadari hidup yang kami jalani hari ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Kami mungkin seringkali mengecewakan hati-Mu ya Tuhan, dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami rasakan, dengan apa yang kami ucapkan, dengan apa yang kami lakukan ya Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon ampun sekali lagi. Ya Tuhan, biarlah kami boleh komitmen di hadapan-Mu. Bentuk kami ya Tuhan, ubahkan kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup terus menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah-Mu yang begitu mahal di dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan di dalam jalan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam firman-Nya yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya seperti firman-Nya dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tidak ada kasih seperti yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, yang rela berkorban buat kita. Kita patut bersyukur dan setia menyembah Dia. Mari kita bersyukur dan sembah Dia dengan mengangkat pujian, kasih Allahku. Kasih Allah memperkorbankan
Kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan pada hari ini diambil dari Yesaya 9 ayat 1 hingga ke-6. Yesaya 9 ayat 1 hingga ke-6. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara semua membacakan yang kedua, demikian bergantian. Dan nanti di ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama-sama. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Demikian pembacaan tanggapan pada pagi hari ini. Janji keselamatan telah digenapi. Juru selamat telah datang ke bumi. Glory, glory. Kita bernyanyi kabar sukacita. Kudus, mana
Bersama segala abad dan segala gereja yang ada, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan suara tegas. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan membacakan ayat mas pada hari ini. Ayat mas dibacakan 2 kali, yang diambil dari Yesaya 7 ayat yang ke-14b. Kita baca 2 kali berturut-turut. Yesaya 7 ayat 14b. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Adrianto, STH. Mari kita siapkan hati kita, biarlah kita sambut seorang anak yang telah lahir untuk menyelamatkan kita. Kita angkat pujian, seorang anak telah lahir. Saudara, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ya Tuhan. Sekali lagi kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar ini ya Tuhan, sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, arahkan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada kebenaran-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur hari ini kita bisa merayakan Minggu Advent yang keempat. Itu semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan.
Bahkan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sekali lagi, supaya kita dikuatkan, kita diteguhkan. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan Bapak Saudara menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahazon. Nahazon memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Zadok. Zadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bagi yang suka nonton film pasti tidak asing dengan tokoh yang satu ini. Dia adalah Stan Lee, tokoh di balik komik Marvel dan bahkan film-film Marvel yang kita tonton hari ini. Ya, Stan Lee memang telah meninggal dunia, tetapi Stan Lee dicatat sebagai salah satu komikus atau penulis yang luar biasa berhasil. Apa saudara yang menjadi keberhasilan, kunci keberhasilan dari Stan Lee ini kemudian membawa Marvel, ya kalau sekarang itu disebut sebagai Marvel Cinematic Universe, kepada satu pencapaian yang sangat tinggi. Saudara, dia pernah diwawancarai dan kemudian dia berkata begini mengenai keberhasilan yang dia capai itu. Stan Lee menjawab begini, bahwa saya adalah orang pertama yang menciptakan tokoh superhero yang sangat human, yang sangat manusiawi. Jadi saudara, superhero karangan dari Stan Lee ini merupakan gabungan antara kekuatan superhero, tetapi satu sisi kita akan melihat di sana adalah sisi humannya, sisi kelemahan-kelemahan manusia. Saudara, kita bisa melihat ada siapa di balik topeng Spider-Man. Ada seorang Peter Parker. Peter Parker adalah anak yang masih sangat muda. Dia anak sekolah dan dia sering kali galau di dalam hidupnya karena dia suka sama satu perempuan. Dan dia sering kali galau di dalam kehidupannya. Saudara, tidak setiap waktu Spider-Man pasti akan melawan musuh-musuhnya. Di balik topeng Spider-Man ada Peter Parker. Dia anak sekolahan yang harus menjalani kehidupannya sehari-hari, yang harus menjalani pergumulannya sehari-hari. Dan disinilah menariknya karangan-karangan superhero dari Stan Lee ini. Dan dari banyaknya tokoh-tokoh yang diciptakan oleh Stan Lee, di mana mereka menampilkan kelemahan sebagai seorang manusia, sesungguhnya itu adalah cerita kehidupan dari Stan Lee itu sendiri. Jadi Stan Lee secara menarik, secara kreatif kemudian dia menulis cerita yang sebenarnya adalah kisah kehidupannya sendiri. Jadi saudara-saudara, Stan Lee itu memasukkan kisah hidupnya ke dalam cerita-cerita tokoh superhero yang dia ciptakan. Saudara, Stan Lee ini pernah sangat miskin, dia pernah ditolak oleh wanita, dia pernah disakiti, dia pernah ditinggalkan oleh banyak orang.
Dan masih banyak kisah kehidupan Stanley lainnya yang kemudian dituangkan di dalam film-filmnya. Bahkan saudara, dia seringkali jadi cameo. Ya, cameo itu datang sebentar habis itu selesai begitu ya. Dan dia datang di dalam film-filmnya itu. Yang artinya apa saudara? Dia hadir di dalam ceritanya sendiri. Saudara, ide Stanley ini memang sangat menarik. Tapi kita percaya tidak ada yang baru bukan? Tidak ada yang kreatif di dunia ini. Karena di bawah matahari semuanya Tuhan juga tahu begitu ya. Tidak ada yang baru, tidak ada yang kreatif. Kita aja yang seringkali merasa bahwa wah ini kreatif, wah ini sesuatu yang baru begitu. Tetapi bagi Tuhan ya tidak ada yang baru begitu. Tuhan tahu semuanya. Bahkan ide ini adalah Tuhan sendiri yang pertama kali memulainya. Tuhan yang menuliskan tentang dirinya di dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan yang memiliki story, cerita, kisah, dan ia memasukkan dirinya di dalam kisah kehidupan manusia. Dan inilah yang sedang dikisahkan di dalam Matius 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Matius pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, di sana Matius menuliskan silsilah dari Yesus Kristus dari awal sampai akhir. Lantas apa pentingnya silsilah ini? Saudara, silsilah ini pasti bicara tentang sejarah yang telah berlalu. Sejarah itu adalah rangkaian peristiwa demi peristiwa yang terjadi sehingga pada akhirnya kemudian kita bisa melihat silsilah yang tertera di dalam Matius 1 ini. Dan Matius ingin menjelaskan mengenai silsilah ini. Yang artinya Matius ingin memberitahu kepada pendengarnya. Dan pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Bahwa ini adalah sejarah yang telah terjadi. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang nyata terjadi. Dan inilah yang dituliskan oleh Matius. Saudara, untuk membuktikan seseorang berasal dari mana memang dibutuhkan silsilah. Untuk membuktikan orang itu penting atau tidak penting dibutuhkan silsilah. Saudara, silsilah ini merupakan sesuatu yang sangat penting juga bagi masyarakat Yahudi. Masyarakat Yahudi itu sangat seksama, sangat cermat di dalam melestarikan garis silsilah mereka. Maka di dalam 1 Tawarik 1 pasal 1 sampai 9 di sana ada daftar-daftar silsilah Israel yang begitu panjang, ada 9 pasal. Karena itu silsilah menjadi sesuatu yang tidak tergantikan, apalagi berbicara soal Mesias yang akan datang. Tetapi problemnya adalah bangsa Israel ini sudah tercerai berai. Dia udah kawin campur sehingga menimbulkan banyak kebingungan. Karena itu pertanyaan pentingnya saudara, apakah janji Allah itu akan digenapi? Apakah Mesias itu akan datang? Apakah nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu akan terjadi? Dan inilah yang sedang diberitakan oleh Matius di dalam tulisannya. Yang menulis silsilah ini secara khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi untuk meyakinkan mereka akan Mesias yang akan hadir. Saudara, Mesias adalah puncak dari sejarah Israel yang akan berakhir saat kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia ini. Sejarah yang dimulai dari Allah kini tiba pada akhir yang telah ditetapkannya, yaitu kehadiran Yesus. Saudara, di dalam perjanjian lama ada sekitar 300 nubuatan yang berkenaan dengan Mesias. Dan itu semua terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias itu menjelaskan tentang silsilah, kelahiran, kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Dan itu semua tepat terjadi di dalam perjanjian baru. Dan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Karena itu saudara, salah satu cara untuk membuktikan mengenai penggenapan nubuat yang terjadi adalah menggunakan silsilah ini. Dan sekali lagi puncak dari silsilah ini merujuk kepada Yesus Kristus. Saudara, hari itu memang banyak yang mengaku Mesias begitu ya. Banyak Mesias palsu. Tetapi ditanya soal riwayat kehidupannya, ditanya soal sejarah kehidupannya, ditanya silsilahnya, mereka tidak bisa menjawabnya. Dan disinilah sekali lagi Matius ingin meyakinkan kepada orang-orang Yahudi bahwa Mesias memang sungguh-sungguh hadir. Saudara, jika kita melihat di dalam silsilah tersebut ada 2 tokoh besar yang disebutkan di sana, yaitu Abraham dan juga Daud. Mereka merupakan tokoh sentral dari silsilah ini. Mengapa? Karena Abraham dan Daud adalah tokoh kunci atas janji yang berkaitan dengan Mesias. Janji tentang berkat diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Janji tentang kekuasaan itu diberikan kepada Daud dan keturunannya. Saudara, Matius pun berusaha menjelaskan bahwa Yesus bukan hanya seorang keturunan Daud, melainkan sang anak Daud itu sendiri. Dan lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya. Dan dia juga bukan sekedar seorang keturunan Abraham, tetapi sang anak Abraham itu sendiri.
yang dimaksudkan untuk menjadi bapa bagi banyak bangsa. Sampai di sini saudara, silsilah ini begitu meyakinkan dan tidak meragukan. Namun jika kita periksa lebih dalam, maka ada sesuatu yang unik. Ada sesuatu yang tidak biasa di dalam silsilah ini. Karena Matius itu menyebutkan 4 orang nama perempuan. Di sini kita bisa melihat adanya satu kontra budaya. Saudara, dalam budaya Yahudi kuno yang patriarkal, perempuan itu memang seringkali tidak mendapatkan tempat, tidak mendapatkan penghormatan, tidak mendapatkan penerimaan. Dan mereka itu dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Karena itu jarang atau bahkan tidak pernah ada silsilah yang mencantumkan nama perempuan. Bahkan silsilah itu dibuat untuk menunjukkan keturunan dari pihak laki-laki. Menariknya, Matius itu menyertakan 4 nama perempuan dalam silsilahnya, yaitu Tamar, Rahab, Rut, dan istri Uria, Batsheba. Silsilah ini sangat mengagetkan tentu saja bagi orang-orang Yahudi. Sebab beberapa nama perempuan yang disebutkan itu bukan orang Israel. Kita bisa melihat ya, misalkan Tamar dan Rahab adalah penduduk Kanaan. Rut adalah orang Moab. Istri Uria, Batsheba, itu adalah orang Het. Dan 4 perempuan ini tentu saja bukan orang Israel. Mereka pun dicatat bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang ideal. Saudara, kalau kita bicara garis keturunan, kalau kita bicara tentang silsilah, kita ingin seluruhnya baik, bukan? Karena silsilah itu akan menggambarkan satu kehormatan, satu prestise. Kalau bisa kita tidak punya track record buruk di dalam silsilah keluarga kita. Tetapi ini sangat unik sekali, sangat berbeda sekali. Dan 4 perempuan ini adalah 4 perempuan yang sama sekali hidupnya tidak ideal. Bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang tidak seharusnya. Tamar itu berzina dengan Yehuda mertuanya. Rahab adalah seorang pelacur di Yeriko. Rut adalah janda dari Moab yang nyaris kehilangan harapan hidup. Batsheba adalah istri Uria yang diajak berzina oleh Daud. Walaupun saudara, pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak sepenuhnya berada di pundak perempuan ini. Tetapi kehidupan 4 perempuan ini jauh daripada ideal. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini ya. Kalau kita baca dari keseluruhan silsilah itu, maka semua orang itu adalah berdosa kecuali Yesus Kristus. Nah saudara, kenapa Matius kemudian menuliskan 4 nama perempuan ini? Sebab jika kita lihat di dalam perjanjian lama saudara, Allah itu memilih bangsa Israel ya, untuk menjadi berkat bagi banyak bangsa. Jadi keselamatan itu bukan hanya eksklusif kepada bangsa Israel diberikan. Tetapi kepada bangsa-bangsa Tuhan akan memberikan keselamatan-keselamatan itu. Nah seringkali orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu merasa bahwa mereka adalah bangsa terpilih, bangsa yang satu-satunya akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa tidak begitu. Tuhan menginginkan bangsa-bangsa lain pun diselamatkan. Maka ada 4 nama perempuan ini yang bukan orang Israel. Yang artinya keselamatan itu diberikan kepada semua bangsa. Saudara, justru Yesus itu datang untuk orang-orang yang termarginalkan. Untuk kaum-kaum yang rendah. Untuk kaum-kaum yang tersisihkan, untuk kaum-kaum yang tidak terpandang. Tuhan hadir di sana untuk memberikan mereka kepastian, untuk memberikan mereka keselamatan. Saudara, yang menarik begini ya, Matius itu membuka tulisannya dengan silsilah di mana diungkapkan di sana, Yesus itu datang untuk semua bangsa, tanpa terkecuali. Dan Matius itu menulis penutupnya begini, di dalam Matius 28 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Dan ini menjadi satu inklusio yang menarik. Ya. Dan peristiwa ini adalah peristiwa di mana Yesus hendak naik ke surga dan kemudian dia memberikan pesan yang sangat penting kepada murid-muridnya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Matius itu menulis dengan sangat indah sekali. Bagaimana dari dulu Allah itu sejak permulaan hadir di dalam seluruh sejarah kehidupan manusia. Bahkan tidak hanya itu, dia menyatakan anugerah keselamatan bukan hanya kepada satu bangsa, tetapi kepada bangsa-bangsa. Matius memulainya dengan pemberitahuan bahwa keselamatan untuk bangsa-bangsa. Dan Matius 28 itu adalah bagaimana
Tuhan menyatakan keselamatan itu. Dan kita punya tugas untuk memberitakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa. Supaya bangsa-bangsa itu dibawa untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara, jadi sungguh jelas sekali ya. Tuhan itu hadir di dalam cerita atau kisah yang dibuatnya sendiri. Di dalam kisah kehidupan manusia. Saudara, silsilah itu menunjukkan bagaimana Allah itu berkarya di dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia sampai pada hari ini. Saudara, percayalah begini. Tuhan ada di segala musim kehidupan kita. Tuhan ada di sukacita kita, ada di duka cita kita. Tuhan ada di saat kita lagi dalam kondisi yang baik atau kita ada di dalam titik nadir kehidupan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menopang kita. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan selalu ada berkarya di sepanjang kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, Tuhan ingin ceritanya berakhir happy ending. Dan kita punya tugas hari ini. Bagaimana kita memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Supaya kita yang dibawa di dalam kisahnya Tuhan itu juga ikut merasakan bagaimana orang-orang lain, bangsa-bangsa lain bisa percaya kepada Yesus Kristus. Dan mereka bisa merasakan bahwa Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan ada di dalam sejarah kehidupan mereka. Saudara, biarlah ini menjadi satu kekuatan di minggu Advent yang keempat. Sekalipun kita hari ini di tengah pandemi, biarlah ini adalah satu kepastian, satu janji Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang ada di dalam sejarah kehidupan manusia. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar dari silsilah yang dituliskan oleh Matius ya Tuhan. Kami melihat bagaimana karya Tuhan yang begitu indah. Engkau memelihara janjimu. Engkau memelihara nubuatan-nubuatanmu ya Tuhan. Dan Engkau genapi di dalam perjanjian baru kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Untuk memberikan kami kepastian hidup. Untuk memberikan kami pengharapan. Supaya kami juga tahu bahwa Tuhan terus beserta dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau ada di sepanjang sejarah kehidupan manusia. Engkau ada di sepanjang sejarah kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini kami mengalami satu kekhawatiran, ketakutan. Kami tidak melihat ada harapan-harapan itu terjadi di dalam kehidupan kami. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini kami sekali lagi diteguhkan. Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat. Yang pertama, saudara, kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang mengalami kelemahan tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Pini untuk proses pemulihan pasca operasi dan hasil yang baik untuk pemeriksaan lab, miom dan kistanya. Kita juga berdoa untuk Ibu Yeyen Bekri, doakan untuk pemulihan kistanya. Ya, saat ini sedang terapi obat herbal. Kita juga berdoa untuk Ibu Devita untuk pemulihan fungsi ginjalnya dan harus cuci darah. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan kekuatan. Kita juga berdoa untuk Bapak Hermanto Kosangtai, doakan terus untuk proses cuci darahnya supaya Tuhan memberikan kekuatan lebih untuk Kosangtai. Kita juga berdoa untuk Bapak Hendrik yang juga cuci darah begitu ya, dan akan melakukan pemeriksaan mata. Biarlah Tuhan juga yang menolong proses ini. Kita juga berdoa untuk Bapak Andre, doakan dalam proses pemulihan setelah selesai kemoterapi. Kita juga doakan untuk Papa Ibu Hernoni, doakan untuk pemeriksaan dan pengobatan lanjutan pasca operasi prostat. Kita juga doakan untuk Papa dari Bapak Barnabas, doakan pemulihan kesehatan karena sedang mengalami gangguan di kerongkongan sehingga sulit untuk makan dan minum. Dan yang kedua, saudara, kita juga berdoa untuk Indonesia. Kita bersyukur Pak Jokowi sudah mengumumkan vaksin COVID itu akan gratis. Kita berdoa untuk finalisasi vaksin, bahkan nanti untuk pendistribusian vaksin sehingga pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia bisa divaksin dan kita bisa kembali hidup di dalam kenormalan. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memberkati untuk jemaat-jemaat kami mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Pini pasca operasi, bahkan untuk pemeriksaan, untuk miom dan kistanya ya Tuhan, biarlah ada hasil yang baik. Itu bukan sesuatu yang ganas, itu bukan sesuatu yang mengerikan ya Tuhan, tetapi itu bukan apa-apa ya Tuhan, dan biarlah Engkau juga yang boleh berikan kesembuhan untuk Ibu Pini. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Yeyen, kami berdoa ya Tuhan untuk pemulihannya, biarlah Engkau juga yang boleh berkati ya Tuhan untuk terapi yang dilakukan untuk pengobatan kistanya ya Tuhan. Kami berdoa Engkau sendiri yang boleh terus menolongnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Ibu Devita di dalam proses pemulihan fungsi ginjalnya dan harus menjalani cuci darah. Kiranya Engkau juga sendiri yang boleh memberkati ya Tuhan, berikan kekuatan lebih lewat proses-proses. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh berkarya, bekerja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ko Sengtai. Kami tak henti-hentinya berdoa ya Tuhan. Tolong bantu ya Tuhan, kuatkan Ko Sengtai boleh melewati setiap proses cuci darahnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Hendrik. Ya Tuhan, tolong untuk pemeriksaan matanya boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga berdoa untuk proses cuci darahnya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri boleh menjamah, memberikan kekuatan kepadanya. Untuk Bapak Andre, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh memulihkan keadaannya setelah selesai kemoterapi. Biarlah Engkau sendiri yang boleh terus berkarya di dalam hidupnya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk Papa Ibu Hernoni. Kami berdoa untuk pemeriksaan dan pengobatan lanjutan pasca operasi prostat ya Tuhan. Kami mohon Engkau sendiri yang boleh menjamah ya Tuhan untuk pemeriksaan lanjutan ini ya Tuhan. Dan kami mohon ya Tuhan campur tangan Tuhan di dalam proses-proses ini. Dan kami juga berdoa untuk Papa dari Bapak Barnabas. Biarlah ya Tuhan yang saat ini sedang mengalami gangguan kerongkongan, sulit untuk makan dan minum. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjamah ya Tuhan, dan berikan kesembuhan untuknya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Ya Tuhan, kami mohon Engkau sendiri yang boleh memberikan kekuatan kepada mereka. Mungkin mereka sudah mulai menyerah, putus asa ya Tuhan, merasa sakit di sana sini, tapi kami mohon ya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh menjamah mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, bersyukur ya Tuhan untuk Pak Jokowi yang mengumumkan vaksin COVID gratis. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk finalisasi, bahkan untuk pendistribusian vaksin ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Tuhan punya rencana yang indah untuk Indonesia, bahkan untuk dunia ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau boleh pulihkan kembali dunia ini ya Tuhan. Dan kami mau terus berharap kepada Tuhan, kami mau terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita datang kepada Tuhan, kita menyatakan pergumulan pribadi kita. Ya Tuhan Allah yang begitu baik. Kami tahu kami begitu lemah ya Tuhan. Untuk itu kami memohon, kami memanjatkan doa-doa ini ya Tuhan. Supaya Engkau boleh berkarya dan kami melihat perbuatan tangan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh sekali lagi percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Terima kasih ya Tuhan. Dan kita akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta jemaat. Yang pertama, petugas kebaktian umum 1-27 Desember 2020. Liturgis Saudara Davin, pemusik Saudari Liana, singer Karisa dan Angel, termogan Diaken Revi dan Bapak Lukas, LCD Vincent Liu, soundman Bapak Edwin Urian. Petugas kebaktian umum 2 adalah liturgis Ibu Juaria, pemusik Saudara Valen, singer Betania dan Eldwin, termogan Diaken Margiono dan Diaken Ten Vincent, LCD Ibu Lani, dan soundman Saudara Dirga.
Selanjutnya warta, minggu ini adalah minggu Advent keempat. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Komisi Wanita di KU 1 dan Komisi Pria di KU 2 dalam penyalaan lilin dan pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini 20 Desember 2020 pukul 10 WIB, Sekolah Minggu akan mengadakan perayaan Natal secara online melalui tayangan di YouTube. Kiranya para orang tua dapat mempersiapkan anak-anaknya untuk mengikutinya. Yang kelima, Komisi Sekolah Minggu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hernoni dan Ibu Cindrayanti atas persembahan 75 muk bunglon, Ibu Diaken Adeline Larissa 100 paket snack, Ibu Farida Tanti 100 beng-beng, dan Andre dan Cinta 120 kotak susu cair Indomilk. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, minggu ini adalah minggu ketiga, maka persembahan dijalankan 2 kali untuk kas umum dan kas misi. Majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang terus mendukung gereja Tuhan melalui persembahannya, baik melalui amplop yang telah dimasukkan ke dalam kotak persembahan ataupun transfer melalui rekening gereja. Marilah kita memberi dengan sukacita dan sesuai dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Yang ketujuh, Jumat 25 Desember 2020 pukul 7 WIB. Gereja kita akan mengadakan ibadah hari Natal tahun 2020 dengan tema Sambutlah Kristus Surya Pagi dari Tempat Maha Tinggi. Pengharapan bagi yang dalam gelap. Nats dari Lukas 1 ayat 78 hingga 79, pengkhotbah Pendeta Tomli. Ibadah hanya dilaksanakan 1 kali di gereja dan online channel YouTube. Kiranya jemaat dapat mempersiapkan diri mengikutinya dengan kesungguhan hati dan sukacita. Kedelapan, bagi setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja, maka diharuskan mengikuti protokol kesehatan dan mendaftarkan diri setiap kali akan beribadah kepada TU Gereja, yaitu Ibu Lani. Jika sudah mendaftar namun tidak bisa hadir, maka harus segera memberitahukannya kepada TU Gereja paling lambat hari Sabtu pukul 12 WIB. Kuota untuk setiap kebaktian umum adalah 50 orang. Jika kuota kebaktian umum 1 sudah penuh, maka akan dialihkan ke kebaktian 2. Yang terakhir, majelis dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada yang berulang tahun dari tanggal 14 hingga 19 Desember 2020, yaitu Ailina, Ibu Desi Christine Natalia, Ibu Desi Devita Esa Kriviristi, Kezia Fidel Destania. Demikian warta pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat anugerah Tuhan buat kita. Adapun pengantar buat kita adalah yang diambil dari Mazmur 50 ayat 14 hingga ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Mari kita iringi persembahan kita dengan memuji Tuhan. Dia pusat hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Kalau dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya ku rayakan, karena ada dalam sejarah. Datang membebaskan manusia, apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini ku tahu temaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan atas berkat anugerah
melalui rezeki yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami diperkenankan Tuhan untuk memberikan persembahan. Semua ini berasal dari Tuhan. Kami persembahkan kepadamu sebagai ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Biarlah kiranya ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian doksologi. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami hari ini. Lewat puji-pujian, lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini kami belajar bahwa Engkau ada di dalam sejarah manusia. Dan kami tidak perlu takut karena Engkau akan terus menyertai kehidupan kami selanjutnya. Bapak Saudara, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh menyertai kita, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan berkati.